Iya, ya lagi 2024 selain nge-DJ, terus ya syuting masih kan jadi host. Terus nah sekarang lagi belajar usaha kayak gitu. Tapi ya ini kan lagi di apa ya namanya itu, aku coba di dunia hiburan. Tapi abis fix misalkan udah running kayak gitu-gitu, aku mau ke F&B juga kayak gitu. Karena memang udah ada planning F&B sama kosmetik. Kalau kosmetik sekarang lagi produksi kan, tapi aku kerjasama sama pengusaha Korea kalau yang kosmetik kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banyak planning kayak gitu. Cuman kalau DJ-nya nggak aku lepas. Cuman syutingnya itu yang kayak syuting lama-lama, aku memang udah nggak ambil kayak gitu karena menyita waktu. Jadi karena kan kayak gini loh. Ini kan usaha udah kayak ngerogok kocek banyak. Jadi aku harus fokus di situ biar maksudnya biar sukses aja gitu. Mm-mm. Teh ini usaha ini barengan sama Koapek. 50-50 sama Koapek. Gitu ya. Iya sahamnya. Ini dibeli kalau boleh tahu berapa sih Teh untuk usaha? Ya adalah kalau ini tanya ke Korofil. Nah, Iya. ini bisa disebut nggak kayak mungkin di miliaran? Ya pastilah kalau klub kan pasti harganya miliaran gitu. Ratusan Teh, Enggak nyampe. puluhan Miliaran aja. miliaran Iya. aja. Oke, kenapa sih memilih tertarik di sini Teh? Kalau ini sih tempatnya kan strategis ya di daerah Senopati dan memang lagi happening juga kan. Jadi aku sih pas aku perhitungkan kayaknya nih lebih lebih bisa maju daripada klub aku yang di Kelapa Gading. Tapi ya maunya sih aku dua-duanya maju gitu ya. Yang Kelapa Gading maju, yang di sini maju kayak gitu. Oke. Karena memang sebelumnya pemilik sebelumnya Teteh udah tahu hasil di sini lumayan ya Teh. Iya karena aku lihat kan jadi owner sebelumnya ini adalah teman aku. Terus dia tuh memang menjual klub ini, menjual tempat hiburan ini. Dia tuh tidak mau terjun berkecimpung di dunia malam lagi. Tapi aku mau lihat dong penghasilan per bulannya berapa kayak gitu-gitu. Karena kan aku juga memperhitungkan untuk balik modal gitu kan. Terus pas aku lihat oh kayaknya oke juga nih, ya udah aku take over ya kayak gitu. Akhirnya mau gitu. Akhirnya iya, karena dia emang mau jual tempat ini gitu. Dan akhirnya join lah dengan Koapek. Akhirnya join lah sama Koapek. Kata Koapek boleh juga karena Koapek lihat tempatnya strategis juga kan gitu, daerah selatan Senopati, jadi ke pusat deket, kemana-mana deket gitu. Karena kan dia juga pembisnis ya Koapek, jadi dia juga lihat-lihat apa ya namanya, lihat-lihat lokasi juga. Nah kalau yang di Kelapa Gading dia nggak berkontribusi. Kalau yang klub di Kelapa Gading itu lebih besar. Kalau itu kayaknya sih ada puluhan M kalau yang itu. Kalau yang di Kelapa Gading karena memang interiornya aja nggak selesai ini. Udah mau setahun. Tapi itu sama sekali belum launching berarti yang di Kelapa Gading? Belum, di April. Jadi karena memang nanggung banget kan udah mau puasa. Jadi nanti aja deh April kayak gitu. Itu nanti akan launching. Nah di sana lagi proses apa nih Teh kalian? Dia lagi interior sih, lagi dibenerin interiornya. Cuman interiornya di sana memang agak mewah gitu. Cuman di Kelapa Gading gitu. Memang kalau aku pribadi sih pernah show beberapa kali di Kelapa Gading itu memang agak berat ya market party. Cuman bisa lah konsisten gitu. Aku nanti promo-promo sebisa yang aku mau gitu. Nah, Teh kalau untuk yang di sini kan dengan Koapek, Teh juga dapat mobil sport dari Koapek nih. Itu bisa diceritain nggak sih Teh? Itu memang dia tahu atau dia ngasih surprise? Dikasih surprise diam-diam karena dia juga tahu aku tuh cewek pekerja ya. Jadi aku memang kayak sama dia itu gimana ya, jadi kayak partner bisnis gitu loh, kayak saling melengkapi. Jadi kayak oh dia tuh kayak suka nanya, aku mau beli ini menurut kamu gimana nih, strategi kedepannya seperti apa kayak gitu. Terus ada beberapa pengusaha juga yang aku mau nih sama, maksud tuh join di perusahaan kamu Dinar, menurut kamu gimana nih kok Apek, karena aku percayanya misalkan sama kamu. Ya aku kayak ya kok Apek kerjanya seperti ini kalau mau join sama bisnis kita menurut aku sih potensial kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi kayak kita saling nge-backup juga karena memang aku lihat sih dia pekerja keras juga dan memang bukan orang yang suka mesra-mesraan, menye-menye, enggak juga sih. Kayak kita sama-sama apa ya, sama-sama kerja, sama-sama otaknya keras. Jadi kalau kita lagi berantem, wah itu bisa nggak bertanya kita bisa 2 hari. Kayak gitu. Karena memang kayak salah satunya nggak ada yang mau ngalah juga gitu. Oke. Nah ini kan berbicara tentang Koapek Teh. Sebenarnya berarti secara nggak langsung melalui postingan-postingan IG Teteh maupun Koapek, maaf nih, sudah memproklamirkan hubungan cinta. Oh iya, ibarat kata ya kalau netizen benci ya go public, ya emang benar. Tapi kan kita ke arah positif dan dia tuh tipikal orang
dia suka berbagi, aku suka itu, dan aku juga sebelum sama Koapek aku suka berbagi juga. Cuman kalau kita bergabung, jadi kita tuh berbagi ke orangnya tuh dengan skala yang lebih besar kayak gitu. Jadi kayak gini, kita tuh punya kesamaan, dia itu nggak pelit, aku nggak pelit, jadi sebenarnya nggak ada yang ngontrol gitu loh. Jadi kita tuh sebenarnya boros banget berdua tuh. Jadi kita misalkan kayak gini, misalkan aku mau ngasih orang itu, ibarat kata misalnya aku mau kasih sembako 100, dia bisa kayak jangan 100, 500 aja gitu loh, kayak gitu loh. Orang itu memang boros. Tapi kalau aku selagi itu berbagi ke orang yang menurut aku eh, penting, ini kayaknya butuh banget gitu, aku setuju, aku oke. Tapi kalau orang yang mau dikasihnya tuh menurut aku itu masih bisa kerja, nggak usah lah gitu. Oke. Gitu. Nah, Teh ini juga kan Teteh kan dikasih mobil sport kan oleh Koapek. Pasti kan mohon maaf nih ada netizen juga yang nyinyir gitu. Ya hasil dari maaf Teh muka tembok lah istilahnya. Iya. Udah dapat mobil. Nggak masalah, karena kan Koapek juga tahu lah, maksud tuh dia ngasih juga bukan apa ya, aku juga kan ke dia ibarat kata gimana ya, kita tuh saling mengasihi gitu. Jadi dan kita bekerja bareng, dia juga nggak bodoh menurut aku, dia menilai aku juga nggak bodoh juga. Dia maksudnya tuh ini cewek mau bekerja juga, mau ngebantu. Ibarat kata kan ada yang dimana mungkin pasangan yang pengen, oh kamu sok kerja, aku mah nerima aja misalkan. Kalau aku enggak, aku ikut susahnya bener. Dan Gitu. itu para netizen nggak tahu kan di belakang itu ya. Oh nggak tahu, cuman kan kita lihat aja ke depannya seperti apa. Dan mungkin beberapa kalau yang ngikutin kita, mereka juga tahu kalau kita berbaginya keras banget. Kalau sekarang circle-nya tuh kita berbaginya lebih luas. Tapi bukan berbagi buat pencitraan, emang suka. Jadi nggak bisa dia tuh kalau aku panasin dikit, misalkan aku mau ngasih ini, dia bisa nambahin lebih gitu. Oke. Teh ini kan berkaca banyak kita membahas masa lalu ya Teh ya. Iya. Ini Teteh dikasih mobil sport yang harganya kan berapa sih Teh kalau boleh tahu Teh? Iya, miliaran lah pasti. Miliaran gitu. Ini agak merasa diperlakukan sebagai wanita spesial nggak sih oleh pasangannya? Ya kalau Koapek ngasihnya mobil yang ratusan juta, dia malu juga kali ya, karena dia tahu value aku dan dia tahu kemampuan aku. Dia tuh tahu kemampuan aku di kayaknya yang aku lihat sih, dia tuh tahu kemampuan aku cara berbisnis sama cara membantu dia tahu. Jadi ya dia nggak ngasih cuma-cuma lah. Merasa diratukan nggak sih Teh? Ya pastilah, kayak dispesialkan lah gitu. Ada spesial kan? Selain mobil mungkin apa lagi Teh dari seorang Koapek ke Teteh? Apa ya? Ya kita tuh kayak gimana ya? Ya berjalan gitu aja, tapi kebanyakan kita tuh sehari-harinya bekerja terus, kerja karena kan memang di luar sana kan banyak yang ngomongin kita, yang cibir kita. Malah kita kalau mau balas dendam balik tidak. Tapi kita bakal menunjukkan dengan etos kerja kita, kerja keras kita. Kita bukan cuman hubungan doang, enggak. Kita tuh saling membantu dan berbagi, circle-nya lebih banyak, kayak skalanya tuh lebih banyak gitu sekarang gitu. Lebih banyak. Ya kayak misalkan ibarat kata kayak menggabungkan dua perusahaan menjadi satu, tapi karakternya berbeda kan. Kalau aku di entertain, kalau dia di pengusaha. Tapi ini tuh ternyata bisa nyambung walaupun aku juga nggak tahu ya bisa awalnya aku bantuin dia, ternyata aku bisa awalnya. Tapi jadi dari situ berlanjut kayak ya udah kamu mending megang perusahaan aja gitu. Kayak gitu kalau kamu mampu gitu. Tapi aku sering nanya dia juga karena memang perusahaannya memang dipisah kayak sendiri, buat fight sendiri kamu kalau bisa gitu. Ternyata memang ada beberapa teman aku yang membantu aku juga. Jadi memang aku potensi gitu sama di perusahaan yang dia kasih gitu. Teteh sendiri merasa senang nggak sih memiliki pasangan yang bisa meratukan Teteh? Ya pasti senang, bersyukur. Cuman kan apapun itu ya lihat aja lah ke depannya seperti apa. Cuman ya ibarat kata kita berdua itu bukan main-main, dan kita tuh orangnya gimana ya, suka berbagi, nggak pelit. Itu sih intinya. Aku suka itu, kayak daripada mikirin perut sendiri, kita tuh mikirin perut orang juga. Itu yang aku suka dari dia, dan dia juga ngelihat nih anak daripada mikirin uang aku sendiri, aku tuh suka mikirin orang lain. Gitu. Jadi aku seneng kalau ketika bagi makanan dengan circle, dan sering gitu. Kalau dulu kan aku misalkan aku mungkin
zaman dulu tuh 2 minggu sekali atau sebulan sekali berbagi. Kalau sama dia tuh bisa tiap minggu berbagi gitu loh. Jadi kayak kolaborasi. Jadi seneng berbagi gitu. Nah, Teteh, ini menjalani hubungan dengan Koapek sudah ke arah jenjang serius ya Teh, pastinya Teh? Ya pastilah, anak-anak juga dekat sama aku. Nah, ini berbicara tentang anak-anak yang dekat sama Teteh itu kan bisa kelihatan natural ya kan, pada manggilnya mami ya Teh. Nah, ini masih sering berhubungan komunikasi Oh dengan sering lah, nanti mereka kesini juga. 2 hari lagi kayaknya dia kesini. Anak-anak pada kesini. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri nih, manggilnya kan mami ya. Itu biasanya kalau lagi video call sama Teteh tuh nanya apa? Baru video call, pengen dikasih bunga kayak mami, terus pengen dikasih mobil juga kayak mami katanya. Ya udah nanti kata aku, kan ini kan mobil juga. Aku tuh sebenarnya kayak gimana ya? Ya udah ayo kita pakai bareng-bareng. Terus kalau bunga ya kita bikinin nanti bunga kayak aku juga. Kita kan fair aja, kita udah dewasa kayak gitu. Terus rencana ada planning mau ngapain nih Teh 2 hari lagi sama anak-anak? Mau jalan-jalan sebelum puasa, mau jalan-jalan, cuman jalan-jalannya lebih awal karena aku 9 hari sebelum puasa tuh tanggal 1 Maret emang show aku full tiap hari. Jadi kata aku nggak bisa nih ngajak anak-anak nanti jalan-jalan, kalau bisa dipercepat jalan-jalannya. Nanti aku soalnya mau ada show full banget gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.